Halo, Cak Daning, pecinta ikan cupang di Antero Jahat. Nah, hari ini saya ingin membahas kenapa sih alasan saya atau ya istilahnya inilah menjawab pertanyaan dari beberapa rekan, beberapa teman. Kenapa kok milihnya itu malah melihara ikan cupang? Kalau menurut kami sendiri, kenapa kami memelihara ikan cupang itu adalah karena pertama irit. Iritnya di mana? Irit karena pemeliharaan cupang itu hanya memakai tempat-tempat yang enggak terlalu besar. Maksudnya itu tempat itu tank yang besar atau akuarium yang besar. Cukup seperti ini, ukurannya 15 kali 15 tinggi 20, contoh seperti ini. Atau kalau enggak gitu seperti ini bisa. Lalu untuk dibuat pajangan, akuarium ini lebih kecil dan juga bisa dipakai buat sekat. Ini ada kaca penyekatnya. Nah, kalau kita pasang alat penyekatnya, otomatis kita bisa pelihara dua di sisi kiri dan sisi kanannya. Terus yang kedua adalah ikan ini menurut kami adalah ikan yang eksotis seperti ini. Jadi kami itu suka, apalagi kalau dia lagi ngedok gini seperti ini, rasanya itu marem gitu loh di hati. Tuh. Yang ketiga, menurut saya itu ikan cupang itu juga bisa buat investasi. Kok bisa investasi? Kalau kita dapat dari petani ataupun beli di pasar, itu kan kalau di petani sudah pasti bagus. Kalau di pasar kan ya standar gitu aja. Nah, kalau kita memang bisa untuk istilahnya membantu ikan itu mutasi lagi, atau kalau belum mutasinya itu belum maksimal, kita kan bisa bantu. Nah, saat itu kita bisa berinvestasi karena ikan itu mutasi lagi, warna bisa ngeblok lagi, otomatis yang awalnya kita hanya beli 10.000, 20.000, kalau kebetulan ada temen yang sama-sama suka ikan cupang main ke tempat kita, ya kalau di tempat kami sih, dan yang pernah kami alami itu, akhirnya ikan itu nilainya naik gitu loh, nilainya naik. Nah, otomatis kan kita kan ya itunya jadi dapat investasi gitu loh. Gitu. Nah, terus selain investasi seperti itu, istilahnya jual beli, ya kita juga bisa breeding atau beternak ikan cupang. Beternak ikan cupang itu istilahnya semua orang bisa. Tuh. Saya juga masih belajaran, tapi saya juga nyoba, dan hasilnya ya lumayan juga. Karena ikan cupang itu kalau di breeding itu
sekali dia bertelur itu tidak hanya 10-20, tapi ya sampai bisa puluhan dan ratusan gitu. Makanya saya sampaikan ke teman-teman saya yang biasanya itu tanya-tanya dan nyinyir, lapo ngopeni cupang itu. Yaitu jawabannya adalah investasi. Itu selain kita bisa menikmati keindahannya, terus kita juga bisa investasi lewat breeding, lewat ini mencetak ikan-ikan cupang yang bagus. Jadi istilahnya itu kalau pelihara ikan cupang itu hati marem, dompet keisi gitu. Kalau menurut kami selama ini. Nah, jadi selain itu tadi ya menurut kami perawatannya juga mudah sih. Yang penting itu kita jaga faktor dari medianya, yaitu air. Kita sering ganti, terus kita jaga kebersihannya, terus pakannya juga kita berikan variasi dan jaga. Itu wis pasti ikan itu nggak akan bikin ownernya itu kecewa gitu loh. Pasti itu walaupun nggak dijual, walaupun itu istilahnya bukan untuk jual beli, itu sudah bikin hatinya kita itu marem. Itu sudah menurut saya itu nilai yang plus. Kalau masalah dompetnya ikut keisi, ya itu tambahan. Itu ya, itu namanya rezeki yang nggak boleh ditolak. Nah, makanya kan sekarang banyak orang itu jadi suka cupang. Nah, ya itu tadi, kalau orangnya paham sama istilahnya tahu seluk beluknya, itu pasti nggak mungkin lah ini kecewa gitu loh. Apalagi saat kondisi seperti ini, lagi marak-maraknya wabah COVID-19. Nah, bisa kemana-mana kan. Nah, ya kalau kami sih di sini hiburannya ya liatin ikan main seperti ini, terus habis itu masih pakan, terus ya eksperimen kecil-kecilan ya, seperti itu sudah menurut kami itu enak gitu, seneng. Nah, kapan hari ya juga iseng-iseng nyoba breeding ya, masih dikasih kesempatan lah, dikasih reward sama yang kuasa. Itu anaknya ya ada yang netes. Baru ini berapa hari ini, 4 harian lah, tapi ya lumayan banyak gitu loh maksudnya. Ya itu disyukuri aja, tapi kan ya masih belum tahu tuh prospek kedepannya gimana. Yang penting kita tetap jaga ikan kita dengan baik. Pasti ikan itu karena ownernya menjaga, otomatis ikan seneng. Nah, ikan itu akan melakukan timbal baliknya kepada kita, yaitu gimana sih caranya ownernya seneng. Ya mutasinya bagus, terus di breed bisa menghasilkan anak, itu kan sudah bikin ownernya seneng. Itu jadi istilahnya pelihara ikan cupang itu istilahnya
pelihara ikan dan investasi yang tidak muluk-muluk gitu. Walaupun istilahnya dapatnya uang itu hanya bisa buat beli rokok dan ngisi kantong, walaupun tipis tapi kan lumayan gitu. Nah, ini beberapa hasil karya, hasil karya aja, jangan hasil brit-britan, hasil karya yang selama ini di tempat kami itu kami lakukan ya. Tapi ini baru loh ya, masih juga sama-sama belajaran. Ini beberapa contohnya. Ini ikan yang masih umur sekitar 2 minggu lebih. Nah, bagus kan? Nah, dan kita lihat ini juga ada ikan kami yang masih umur 3 hari. Kelihatan nggak? Tutup dulu. Kenapa? Terlalu panas. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau kami di sini itu peliharakan cupang itu. Jadi kami di sini itu pelihara ikan cupang itu, yang penting ikannya sehat, terus bisa bantu ikan untuk mutasi. Itu wis kami senang. Masalah ikan ada yang mau ataupun kita berhasil breeding, itu menurut saya itu tambahannya aja. Tuh. Ya sudah, cukup sekian aja untuk video kali ini. Di next video kami akan bagi ilmu juga lagi tentang seluk-beluk ikan cupang, baik itu breeding ataupun cara milih indukan. Nah, itu nanti di next video akan kami sampaikan lagi. Oke, terima kasih banyak sudah mau menonton video kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya ya, supaya kami dapat memberikan info-info yang lebih banyak lagi tentang seluk-beluk ikan cupang. Mohon maaf jika dalam video kami ada kata-kata yang salah, dan bila ada pertanyaan langsung komen saja. Terima kasih dan salam percupangan Indonesia. Semoga maju dan tetap jaya, dan semoga wabah COVID-19 di Indonesia cepat selesai. Amin. Bye bye, sampai jumpa di video kami selanjutnya, dan tetap pantengin ya Keep Beta Channel. Terima kasih.